Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya akan ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Mardia, Mas Arifin. Bolos ya? Ya. Boleh ditiru ya teman-teman ya. Ya. Alhamdulillah. Ada. Ya, baik. Kembali lagi kita belajar materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Materinya adalah hari ini kita akan belajar Quran surat Al-Ma'un ya. Tujuannya adalah nanti diharapkan kita bisa melafalkan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian dapat mengartikan lafaz Al-Ma'un dengan lancar. Itu ya anak-anak ya. Teman kemarin kita sudah belajar surat Al-Asr. Coba ada yang masih ingat apa tidak? Surat Al-Asr artinya apa, Mas Fatkan? Al-Asr artinya demi masa. Oh iya Peter. Kemudian Al-Asr itu diturunkan di mana ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Satu. Oh iya, berarti masih ingat ya. Nah, ya sebelum ke materi biar semangat ya, kita tepuk semangat dulu ya. Untuk Abani dulu ikutin ya. Tepuk semangat, prok 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 semangat ya. Hitung ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah semangat belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar berikut. Kira-kira itu kegiatan apa atau ada apa di situ ya? Ada yang tahu? Lagi bagi-bagi makanan apa Bu Guru? Oh iya, bagi-bagi makanan. Terus itu ada apa, itu tulisan apa? Rumah India. Ya, rumah yatim piatu. Ya, itu adalah kegiatan menyantuni anak yatim. Kemudian itu adalah salah satu juga contoh mengasihi anak yatim. Nah, itu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Quran surat Al-Ma'un. Coba Mbak Mardia dipimpin untuk membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-teman mendengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Mardia. Dapat bintang nih Mbak Mardia, disimpan ya, nanti ditempel. Bintang ini warna ungu. Bintang kejora. Kemudian itu tadi ayatnya. Sekarang terjemahan surat Al-Ma'un dengan nama
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat yang pertama artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian yang kedua artinya, itulah orang yang menghardit anak yatim. Kemudian yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat keempat artinya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam artinya, yang berbuat riya. Dan ketujuh, enggan memberi bantuan. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Baik, sekarang maksudnya tidak mau memberi bantuan berupa barang-barang yang berguna untuk orang yang membutuhkan, begitu ya. Ya, Bu. Kemudian mufradat surat Al-Ma'un. Nah, terlihat anak-anak terbaca atau tidak? Kurang besar, Bu. Kurang besar ya. Ya, kurang besar. Bisa dibesarkan ya. Nanti bisa sambil disimak di LKS halaman 17 ya. Lafal yang pertama, Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan di sini agama. Fadzalika, maka itulah yadu'u, menghardit al-yatim, anak yatim. Wala, dan tidak yahuddu, mendorong ala, atas to'amin, makanan. Sampai terakhir al-ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Nah, dari ayat al-ma'un itu disebutkan ada ciri-ciri pendusta agama yang mendustakan agama. Yang pertama adalah orang yang menghardit anak yatim. Menghardit itu maksudnya, ada yang tahu menghardit? Ya, berkata kasar, membentak ya, itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kita sama-sama yatim, maka sama-sama menyayangi, berarti kita menyayangi sama-sama yatim, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menganjurkan untuk memberi nafkah orang miskin. Nah, ini adalah salah satu pendusta agama, berarti tidak mau memberi makan. Nah, kan sudah menjadi kewajiban orang yang kaya atau orang yang mampu untuk saling memberi. Paham anak-anak? Ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Ma'un juga dijelaskan tentang orang yang celaka. Ya, salah satunya adalah orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat riya, yaitu apa? Pamer. Pamer, yang mempertontonkan perbuatan baiknya supaya dipuji. Kemudian yang ketiga adalah enggan menolong orang lain. Ada yang ditanyakan? Orang yang lalai sholatnya gimana maksudnya? Ya, orang yang lalai sholatnya itu sholatnya ditunda-tunda ya, sudah dengar azan tapi lagi main, lah nanti dulu, begitu itu lalai, tidak sudah untuk melaksanakan sholat, begitu ya. Nah, Ya Bu, Nur Aisyah itu biasanya melihat sinetron. iya nggak boleh ya, nggak boleh. Harus kalau dengar azan harus segera sholat ya. Kemudian ya iya kan kita masih kelas 4, anak-anak masih kelas 4, maka masih berarti yatim ya. Berarti kalau ketemu dengan yang sesama yatim harus saling mengasihi, begitu ya Mbak Mardia ya. Ya, kalau kita punya makanan harus berbagi, itu juga salah satunya. Coba sekarang tadi sudah belajar mufradat surat Al-Ma'un. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 lafaz dan 5 artinya. Ada yang mau
memasangkan? Coba nomor 1 siapa yang bisa? Di sini. Saya Bu. Jawabannya agama. Agama, pintar. Kemudian nomor 2 sholatihim. Siapa yang bisa? Sholat mereka, Bu. Sholat mereka, pintar. Yahudu. Ya, Mbak Mada pintar sekali ya. Yang keempat, yukadzibu. Bohong. Bohong. Berarti ya, berbohong sama saja dengan mendustakan. Kemudian maufilu. Agama. Pintar sekali ya. Tepuk tangan semuanya. Guru keliru ya. Oh, nama celaka. Iya, celaka. Salah. Oh iya, terima kasih. Nah, baik. Berarti sudah bisa ya. Ya, Bu. dari pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Bentar, kalau anak-anak ada yang bawa makanan banyak, ada yang tidak bawa, boleh memberi. Kemudian yang kedua harus menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu ya. Ya Bu. Gimana? Orang miskin yang seperti apa? Ya, orang miskin itu orang yang tidak punya ya, orang yang kekurangan, lebih kurang daripada kita. Itu kita harus menyayangi. Kemudian yang ketiga, sholat itu harus dilaksanakan tepat waktu, tidak boleh lalai tadi ya. Kemudian harus menghindari perbuatan riya ya, segala sesuatunya itu harus dilakukan hanya untuk mengharap ridho dari Allah. Kemudian yang kelima, memberi bantuan berupa barang-barang yang berguna ya, misalnya iya barang-barang kita banyak masih bagus-bagus tidak terpakai, boleh diberikan kepada yang membutuhkan, misalnya gempa di Cianjur itu ya boleh disumbangkan ke sana kalau masih bagus-bagus ya daripada tidak terpakai. Itu salah satu contohnya. Paham anak-anak? Paham. Baik, sekarang tugas di rumah adalah menghafalkan surat Al-Maun dan terjemahnya. Di rumah dihafalkan, nanti minggu depan maju satu ya, siap ya? Ya, Bu. Ya, sama artinya. Tadi kan sudah diajarkan ya di rumah. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya, baik. Berarti pelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Maun dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ayat pertama maksudnya apa? Begitu ya. Jadi sudah dijelaskan sedikit ya. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.